Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ruang lingkup materi bilangan aljabar, geometri, dan trigonometri. Dengan anggota yang pertama ada Nova Lukman dengan NPM 202151102. Yang kedua ada Devia Sarah Ayu Ramadhani dengan NPM 202151112. Yang ketiga ada Winda Wulandari dengan NPM 202151113. Yang keempat ada Nova Nuraini dengan NPM 202151115. Silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuraini, NPM 202151115. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah. Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi matematika saja, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Standar kompetensi matematika merupakan seperangkat kompetensi matematika yang dilakukan dan harus ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok untuk setiap aspeknya. Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada aspek tersebut didasarkan menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak ingin dicapai. Merujuk pada kompetensi standar dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika adalah aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta kalkulus. Yang pertama, kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Yang kedua, pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Yang selanjutnya ada peluang dan statistika, ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Trigonometri ditekankan pada penggunaan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Lalu yang selanjutnya, pada materi kalkulus ditekankan pada menggunakan konsep limit, laju perubahan fungsi. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah. Standar kompetensi bahan kajian matematika sekolah, kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika mulai SD dan MI sampai SMA dan MA adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan kedekatan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. B. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik, atau diagram untuk menjelaskan keadaan atau masalah. C. Menggunakan penalaran pada pola, sifat, atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. D. Menunjukkan kemampuan strategis dalam membuat atau merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah. C. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Kecakapan di atas diharapkan dapat dicapai siswa. Berdasarkan keempat KI pada mata pembelajaran matematika akan dikembangkan kembali pada KD-KD terkait, sehingga KD-KD tersebut dalam terimplementasi pada materi-materi matematika yang diajarkan pada jenjang SMA di Indonesia. Adapun ruang lingkup materi matematika pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. 1. Geometri.
geometri dan pengukuran yang meliputi konsep dan penggunaan A. Geometri bidang dan geometri ruang, mencakup dalil titik, garis, jarak, sudut, bidang, dan hubungannya. B. Irisan kerucut. C. Parabola, hiperbola, dan elips. D. Lingkaran. E. Komposisi dan transformasi geometri. F. Skalar dan vektor dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada aljabar. Aljabar meliputi konsep dan penerapan. Yang pertama ada sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Yang kedua ada pertidaksamaan pecahan irasional dan mutlak. Yang ketiga polinomial. Yang keempat persamaan kubik. Selanjutnya ada matriks persamaan linear dan yang terakhir anuitas dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada trigonometri yang meliputi konsep dan penggunaan, salah satunya adalah persamaan dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah. Berdasarkan kelima ruang lingkup materi matematika SMA di Indonesia, maka dikembangkan lagi menjadi submateri, materi pokok yang diajarkan di jenjang SMA, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Setelah adanya 4 kompetensi inti atau KI yang sama pada setiap mata pelajaran di kurikulum 2013, sebagaimana telah dijelaskan, dikembangkan lebih luas menjadi kompetensi dasar atau KD pada setiap kelas. Kemudian kompetensi dasar tersebut akan dikembangkan pada masing-masing submateri pokok pada masing-masing kelas berdasarkan kelima ruang lingkup materi. Selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah. Berdasarkan pemetaan kompetensi dasar atau KD, matematika yang terdapat pada lampiran 7, baik matematika wajib maupun matematika peminatan, program matematika dan ilmu alam, terdapat 5 ruang lingkup materi yaitu geometri, pengukuran, aljabar, dan trigonometri, kalkulus, statistika, dan peluang. Dari kelima ruang lingkup tersebut dibagi lagi menjadi materi pokok yang dipelajari dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu kelas 10, 11, dan 12, baik pada kelas matematika wajib maupun pada kelas matematika program peminatan. Dari ke-54 materi pokok tersebut terdapat beberapa judul materi pokok yang sama pada jenjang kelas yang berbeda. Akan tetapi materi yang dibahas di dalamnya merupakan penggabungan dari materi dengan materi pokok yang sama pada jenjang sebelumnya. Selanjutnya ada materi pokok. Yang pertama, 12 materi pokok ruang lingkup geometri dan pengukuran meliputi konsep geometri, geometri bidang datar, hubungan antar garis, persamaan lingkaran, transformasi geometri, rumus-rumus segitiga, irisan kerucut, irisan dual lingkaran, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kemudian transformasi geometri, komposisi transformasi geometri, dan dimensi 3. Yang kedua ada 5 materi pokok pada ruang lingkup trigonometri, meliputi konsep trigonometri kelas 10 dan 12, persamaan trigonometri, transformasi trigonometri, dan yang terakhir ada turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga, 23 materi pokok ruang lingkup aljabar meliputi eksponen dan logaritma, persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, sistem persamaan dan ketidaksamaan linear 2 variabel, dan sistem persamaan linear 3 variabel, matriks pada kelas 10, 11, dan 12, relasi dan fungsi, barisan dan deret, persamaan dan fungsi kuadrat, fungsi eksponensial dan logaritma, sistem persamaan linear dan kuadrat 2 variabel, sistem persamaan kuadrat 2 variabel, pertidaksamaan mutlak, pecahan dan irasional, komposisi fungsi, barisan dan deret hingga, program linear, polinomial, barisan tak hingga, bunga, pertumbuhan dan peluruhan, induksi matematika, matriks dalam sistem persamaan linear, vektor, bunga majemuk, angsuran, dan anuitas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.